Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Suruh seseorang mempersiapkan diri. Jika dia benar-benar mengurus hal-hal itu, orang-orang kita akan masuk lebih dulu dan mengambil barang-barang yang seharusnya mereka bawa pulang. Lagi pula, yang dia inginkan hanyalah batu-batu yang tidak biasa dan bukan barang-barang itu. Baik, tuanku. Setelah mengatakan itu, Dark Crow berbalik dan pergi. Pada saat ini, Lin Tian berjalan di jalan, menatap langit malam, dan tersenyum. Apakah kalian pikir kue akan jatuh dari langit? Nangong yang bertanya ragu, kakak, apa maksudmu? Batu-batu aneh itu sangat berharga. Mengapa mereka memberi kita barang yang bagus seperti itu? Tanya Lin Tian. Nangong yang berkata dengan ragu, mereka bilang di sana berbahaya. Bahkan mereka tidak bisa mendapatkan banyak batu itu. Lin Tian tertawa. Misalnya, kamu, ada sesuatu yang kamu pikirkan setiap hari, tetapi kamu tidak bisa mendapatkannya. Apakah kamu akan membiarkan orang lain mendapatkannya? Ini, Nangong yang merasa analogi Lin Tian masuk akal, lalu berkata, kakak, mungkinkah ini jebakan? Tidak juga. Namun, hanya dengan pergi ke sana kita bisa mengetahui apakah ada batu khusus di dalamnya. Lin Tian tersenyum, lalu meninggalkan Woodside City bersama mereka berdua. Namun, Hilian penasaran, Tuan Muda Lin, di mana tempat yang terdapat batu-batu aneh itu? Namanya apa? Mu Haigo? Apa? Refining menatap dengan mata terbelalak. Lin Tian tersenyum dan bertanya, ada apa? Woodside Gap adalah area terlarang nomor 1 di dekat Woodside City. Tempat ini sangat berbahaya. Betapa ganasnya? Lin Tian tidak hanya tidak takut, tetapi justru tertawa dan berkata, dikatakan bahwa ada beberapa monster yang menakutkan di dalam, bahkan ada beberapa binatang laut yang kuat. Di antaranya, ada binatang dewa tipe kayu, naga laut kayu. Mendengar tentang garis keturunan dewa binatang tipe kayu, Lin Tian mengedipkan mata dan berkata, kalau begitu, aku harus pergi lebih jauh lagi. Ini sangat berbahaya, mengapa kita masih pergi? Lin Tian tertawa dan berkata, senjata pembasmi dewa 9 binatangku perlu menggabungkan 9 jenis binatang laut yang berbeda. Mengenai api logam, aku sudah memilikinya, dan kayu ini kebetulan masih kurang, jadi menangkapnya dan membawanya masuk juga cukup bagus. Luo Yuan terkejut. Kamu masih ingin menangkapnya? Ada masalah? Saudara Lin, bukannya aku menakut-nakutimu, tetapi tempat itu sangat berbahaya dan terdapat berbagai macam formasi racun. Banyak orang sering mati di sana, dan mereka yang kembali hidup-hidup pun tidak berani masuk lagi. Namun, Lin Tian hanya mengangkat bahu. Tidak ada yang bisa menggangguku. Melihat Lin Tian tidak mendengarkan nasihatnya, Li Shuang berkata, karena kakak Lin sudah membuat keputusan seperti itu, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ayo pergi. Jangan terlalu banyak berpikir, kata Lin Tian menghibur, lalu melanjutkan perjalanan. Seperempat jam kemudian, sebuah perahu muncul di laut. Karena gelapnya malam, mereka bertiga tidak menyadari keberadaan kapal itu hingga kapal itu hampir mendekat. Terlebih lagi, tidak ada satupun lampu di kapal itu. Baru ketika cahaya putih tiba-tiba berkedip di atas perahu, banyak orang muncul. Terlebih lagi, orang yang memimpin adalah seorang pria bermata satu. Di punggung tangan masing-masing orang terdapat simbol harimau hitam. Sekte harimau hitam, ujar Hilian mengenalinya dengan sekali pandang. Nangong yang menggosok kedua telapak tangannya dan berkata, orang-orang ini akhirnya akan bergerak? Pria bermata satu itu tertawa. Aku adalah pria bermata satu dari sekte harimau hitam. Aku bertugas menangkap kalian. Namun, Nangong yang tersenyum. Apa? Keserakahan? Keserakahan adalah satu hal, tapi menangkap kalian berdua adalah hal lain, kata harimau bermata satu sambil tersenyum. Apa maksudmu? Nangong yang ragu-ragu. Kurasa mereka punya motif. Harimau bermata satu tertawa. Benar sekali, seseorang telah membayar mahal untuk nyawamu. Ditambah lagi, kamu sangat kaya, jadi ketua sekte kami menyetujui kesepakatan ini. Jadi, biar aku yang mengurusnya. Nangong Yan langsung mengerti. Itu pasti keluarga Chun, kan? Benar sekali, gadis kecil. Kau sudah tercerahkan,
kata harimau bermata satu sinis. Nangong Yan mengejek, "Wali kota Mu Hai tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kakakku, kalian pikir bisa? Hanya ikan bau dan udang busuk seperti kalian?" Para bandit tertawa terbahak-bahak, seolah-olah menertawakan Nangong Yan. "Gadis kecil, tingkat kultivasi kami mungkin tidak setinggi wali kota, tetapi kemampuan kami jauh lebih kuat darinya," kata harimau bermata satu dengan tawa aneh. Bandit lain menimpali, "Ya, sekte harimau hitam kami menghususkan diri dalam menangani segala jenis jenius." Nangong Yan mencibir, "Omong kosong. Omong kosong? Apa perlu menyombongkan diri?" Nangong Yan mendengus. "Kalau begitu datanglah padaku. Jangan terburu-buru. Kami akan menunjukkan betapa hebatnya kami." Harimau bermata satu memberi isyarat kepada anak buahnya. Tiba-tiba, sebuah jaring besar muncul dari permukaan air dan turun dari langit, membentuk kandang yang menjebak Lintian dan yang lainnya. Nangong Yan memukul jaring itu, tetapi tak meninggalkan bekas. Lian dan lainnya juga mencoba menyerang, tetapi hasilnya sama saja. Harimau bermata satu berkata, "Ini disebut jaring dewa, terbuat dari sutra unik, dapat mengabaikan seni ilahi apapun, dan di dalamnya tidak bisa menggunakan simbol pelarian." Nangong Yan ragu. "Jaring seperti ini ada?" Harimau bermata satu mengejek, "Bagaimana menurutmu? Mau melanjutkan?" Nangong Yan menatap Lintian. "Kakak, apa yang harus kita lakukan?" "Itu hanya jaring ikan rusak. Bukan masalah besar," kata Lintian santai. Harimau bermata satu mengejek, "Bocah, kau sombong." Lintian tertawa dan meraih jaring itu. Area yang dia genggam mulai kehilangan kekuatan hingga akhirnya robek begitu saja. "Ini?" Para bandit terbelalak. "Mustahil. Jaring ini bahkan Raja Ilahi pun tak bisa merobeknya." Lintian hanya tersenyum. Tiba-tiba, dia menghilang dan muncul di belakang harimau bermata satu, mengelilinginya dengan gas hitam. Kultivasi harimau bermata satu menurun drastis. Ketakutan, ia menyelam ke dalam air, diikuti para bandit lain. Lintian tersenyum pahit. "Kupikir mereka kuat, ternyata hanya tahu cara lari." Harimau bermata satu mendengus di dalam air. "Aku akan memberimu pelajaran nanti." Lintian tertawa. "Sampai jumpa. Aku tak akan membiarkanmu kabur lagi." "Aku juga tak akan membiarkanmu menangkapku," jawab harimau bermata satu sebelum menghilang. Nangong Yan mendecak. "Betapa membosankan." Lintian tersenyum. "Ayo pergi." Luo Lian menatap Lintian dengan heran. "Kakak Lin, bagaimana kau menghancurkan jaring itu?" Lintian menatapnya dan tersenyum. "Jika aku berkata bahwa aku dapat menghancurkan senjata dewa apapun, apakah kau akan mempercayaiku?" "Bagaimana mungkin? Artefak dewa sangat kuat. Betapapun keras atau tidaknya sesuatu, benda itu terbuat dari berbagai bahan. Semakin bagus sebuah peralatan dewa, semakin berharga bahannya, dan semakin kuat fluktuasi energinya. Jadi, begitu energi bahan itu terkuras, tidak peduli seberapa bagus bahannya, benda itu akan menjadi tumpukan sampah. Dan peralatan dewa yang terbuat dari sampah tentu saja tidak akan mampu menahan satu pukulan pun." Penjelasan Lintian membuat mata Jiang Lian membelalak. "Jadi, kamu bisa menghancurkan benda-benda di dalam material itu?" Lintian tersenyum tipis. Meski tidak mengatakan apapun, senyumnya membuat Hamunaptra mendesah, "Kau sangat menakutkan." "Baiklah, sudahlah, jangan bicara lagi. Ayo pergi." Lintian tersenyum lebar dan segera mengikuti jejak Lintian, sementara Nangong Yan melihat sekeliling. "Aku ingin tahu kapan cucu-cucu itu akan kembali. Mereka seharusnya datang, mereka akan datang dengan sendirinya. Jangan khawatir tentang mereka." Lintian mengabaikannya. Nangong yang tidak punya pilihan selain mengabaikannya. Namun, harimau bermata satu itu berada di laut bersama sekelompok orang yang mengikutinya. "Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang?" seseorang bertanya dengan cemas. Harimau bermata satu mendengus, "Mari kita cari kesempatan untuk bergerak." "Tapi, kapan ini akan dianggap sebagai kesempatan?" seseorang bertanya lagi. Harimau bermata satu menatapnya. "Tidakkah kau akan mengikuti dan melihat?" Orang-orang itu hanya bisa bergumam, "Oh," tanpa suara. Kemudian, harimau bermata satu mengumpat dalam hatinya, "Bocah, tunggu saja. Lihat bagaimana aku akan membunuhmu." Keesokan harinya, Lintian dan yang lainnya tiba di suatu daerah di laut.
Di sana ada sebuah gunung yang dipenuhi tanaman merambat, tampak sangat rimbun. Gunung ini adalah jurang MU High. Apakah kamu yakin ingin pergi ke sana? Seseorang bertanya. Sementara Lin Tian tertawa, ada batu-batu aneh dan binatang buas, mengapa kamu tidak pergi? Pemurnian tidak mampu menghentikannya dan hanya bisa berkata, baiklah kalau begitu. Lin Tian mengendalikan pedang yang mereka tumpangi dan melompat masuk ke dalam air. Harimau bermata satu dan yang lainnya muncul. Namun, ketika mereka melihat tempat ini, ekspresi mereka berubah, terutama harimau bermata satu yang menatap dengan mata terbelalak. Apakah orang-orang ini gila? Saudaraku, bukankah ini Goge MU High? Benar sekali. Lembah MU High adalah tempat yang bahkan Raja Ilahi tidak berani masuk. Apa yang dia lakukan di sini? Harimau bermata satu tidak dapat memahaminya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Baiklah, mari kita laporkan kepada ketua sekte. Jika saatnya tiba, katakan kepadanya bahwa bukan kita yang tidak bisa menangkapnya, tetapi dia melarikan diri ke saluran pembuangan MU High. Dengan begitu, ketua sekte tidak akan menyalahkan kita. Harimau bermata satu mengedipkan matanya dan mulai tertawa aneh. Semua orang merasa ini masuk akal, jadi harimau bermata satu segera melaporkan berita tersebut. Pada saat ini, di pulau yang ditempati oleh sekte harimau hitam, seorang pria kasar duduk di sebelah seekor harimau hitam. Dia mengenakan kulit harimau hitam dan tampak sangat garang. Di depan orang-orang ini, Chun Mufeng dan yang lainnya duduk dengan sedikit gugup. Bagaimanapun, mereka telah datang ke sarang serigala. Master Sekte Hitam, apakah ada berita? Chun Mufeng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Master Sekte tersenyum dan berkata, Patriarch Chun, jangan khawatir. Akan segera ada berita. Bagus sekali. Saat itu, Master Sekte mengeluarkan batu transmisi suara dan membaca berita di dalamnya. Ekspresinya berubah. Ini, bagaimana ini mungkin? Semua orang bingung dengan apa yang telah terjadi, terutama Chun Mufeng yang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Master Sekte Hitam, apa yang terjadi? Anak itu benar-benar lari ke saluran pembuangan MU High. Apa? MU High Guli? Chun Mufeng terkejut. Bahkan Chun Wu dan yang lainnya saling memandang dengan cemas karena mereka merasa ini tidak dapat dipercaya. Namun, Master Sekte curiga. Orang-orang ini, bukankah mereka terlalu berani? Kemana mereka melarikan diri? Bukankah itu berarti kita tidak bisa menangkap mereka? Chun Mufeng bertanya. Master Sekte Hitam menjelaskan, 10 hari. Jika mereka tidak keluar dalam waktu 10 hari, kita akan menyimpulkan bahwa dia sudah mati. Tetapi jika dia keluar, kita akan terus menangkap mereka. Bagaimana menurutmu? Bagaimana mungkin Chun Mufeng menolak? Dia hanya bisa tersenyum dan berkata, baiklah. Baiklah. Kalian semua bisa tinggal di sini dulu. Aku akan mengaturnya. Setelah itu, pemimpin Sekte Hitam memerintahkan anak buahnya untuk membawa orang-orang ini ke kamar tamu di pulau itu. Chun Mufeng dan kawan-kawan kembali ke kamar tamu dengan gugup. Ayah, di sini terlalu menakutkan. Chun Mufeng berkata dengan serius, tidak ada yang bisa kita lakukan. Sekte Harimau Hitam selalu menjadi geng bandit terbesar di sini, jadi bersabarlah. Chun Lun hanya bisa berkata, kalau begitu, anak ini, kalau dia tidak keluar dalam waktu 10 hari, bisakah kita pergi sekarang? Chun Mufeng mengangguk. Ya. Pada saat ini, Lin Tian telah tiba di sebuah ngarai yang tampak seperti selokan. Dia melihat bahwa ngarai itu sangat sempit dan sangat dalam. Keempat dindingnya berkilauan dengan cahaya hijau redup. Lampu-lampu hijau itu dipancarkan oleh beberapa tanaman. Saudara Luo bergumam, tempat ini sungguh ajaib. Namun, Nangong yang berkata dengan gembira, dia benar-benar cantik. Lin Tian terus melihat sekeliling hingga ia melihat tumpukan tulang di mana-mana. Lihat, apa itu? Keduanya menoleh dan melihat tumpukan tulang putih di depan mereka. Mereka terkesiap, terutama Nangong yang berkata, Kakak, berapa banyak orang yang mati di sini agar begitu banyak tulang putih bisa ada? Kemungkinan besar, banyak yang akan mati. Begitu Lin Tian menyelesaikan kalimatnya, ia merasakan sesuatu yang aneh di depannya. Hati-hati, benda-benda itu akan menjadi tidak terlihat. Nangong yang segera mengeluarkan gelembung untuk melindungi dirinya, sedangkan Fang Xing hanya bisa membuka penghalangnya sendiri. Lin Tian mengeluarkan cincin tangan pembunuh Dewa 9 Binatang, lalu menggunakan penutup emas yang dilepaskan oleh kura-kura emas untuk melindungi mereka bertiga. Nangong yang tiba-tiba menyadari. Aku tidak menyangka penutup kecil ini sekuat ini. Hilian juga sedikit terkejut, tetapi Lin Tian menatap serangan di luar penghalang dan berkata, untuk dapat membuat penyok di penghalang, tampaknya serangan binatang laut tak terlihat ini tidak lemah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, Nangong yang bertanya dengan cemas, lalu,
apa yang akan terjadi pada kita? Lin Tian menatap sampulnya, setidaknya untuk saat ini. Kalau begitu, ayo cepat cari batu aneh itu dan kabur. Seolah-olah Nangong yang sudah memutuskan. Lin Tian tersenyum dan berkata, ayo pergi. Di bawah naungan cahaya keemasan yang besar, mereka bertiga bergerak maju sedikit demi sedikit, dan serangan mereka menjadi semakin intens, seperti hujan badai yang menghantam payung, berderak dan berderak. Di dalam selimut, Hylian takut selimutnya akan hancur, jadi dia sangat khawatir. Namun, Lin Tian sangat tenang dan terus melangkah maju. Setelah beberapa saat, mereka melihat sebuah gua kecil. Setelah memasuki gua, jumlah mayat dan tulang berkurang. Jelas bahwa tidak banyak orang yang bisa mencapai tempat ini. Namun, di keempat dindingnya, masih banyak bekas serangan. Bahkan ada beberapa bagian yang retak. Sungguh menyedihkan. Melihat ini, Hylian tidak percaya apa yang dilihatnya. Nangong yang bergumam, itu memang menakutkan. Dan pada saat ini, di depan penghalang emas, tiba-tiba muncul binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar dengan cahaya hijau. Binatang-binatang buas ini seperti serigala, diselimuti cahaya hijau. Kalau kita perhatikan dengan seksama lampu hijau itu, bentuknya seperti sisik ikan. Melihat monster seperti itu, Nangong yang tersentak, Apa benda itu? Kenapa kamu begitu menakutkan? Hylian berkata dengan sungguh-sungguh, dalam kitab suci pegunungan dan laut kuno, ada pengantar tentang hal semacam ini. Oh, apa itu? Nangong yang bertanya dengan ragu, di dasar laut, mereka seperti serigala, bulunya seperti sisik ikan, dan mereka juga disebut monster ikan serigala. Sungguh menakjubkan. Nangong yang bergumam dan menjelaskan, serangan benda ini sangat dahsyat. Konon, benda ini dapat langsung membunuh seseorang dari alam Dewa Emas. Nangong yang menarik napas dalam-dalam dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, untungnya, saya punya penutup ini. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu cara masuk. Nangong yang setuju. Ya, kelihatannya terlalu ganas. Ayo pergi. Lin Tian berencana untuk terus bergerak maju, tetapi siapa yang tahu bahwa puluhan monster ikan serigala menghalangi jalannya? Nangong yang berkata dengan cemas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika mereka tidak minggir, kita tidak akan bisa sampai tepat waktu. Lin Tian hanya bisa tersenyum tak berdaya. Kalau begitu, beri mereka sedikit wajah. Mereka hanya melihat Lin Tian menggunakan teknik penjebakan binatang buas, tetapi di bawah pengaruh teknik penjebakan binatang buas, kekuatan mereka segera melemah, dan di bawah pengaruh melemahnya kekuatan mereka, monster-monster itu segera ketakutan, dan mereka semua mundur. Itu dan Revining bingung, Kakak Lin, apa yang kau lakukan pada mereka? Mengapa orang-orang ini begitu takut dan berhamburan saat melihatmu? Lin Tian tertawa, aku hanya melemahkan mereka, jadi mereka secara alami takut. Jadi begitulah adanya. Lin Tian tersenyum dan terus melangkah maju. Setelah beberapa saat, mereka melewati lorong ini dan tiba di area terdalam. Setelah mereka keluar, mereka melihat dunia lain. Ada tanaman di mana-mana, bahkan ada pohon-pohon besar, masing-masing berkelap-kelip dengan cahaya hijau yang kuat di dalam air. Dasar lautnya sungguh indah. Nangong yang berseru kaget, terutama saat keempat tanaman itu berkelap-kelip dengan berbagai macam cahaya. Hylian juga menghela nafas, aku tidak menyangka kalau gosip tentang selokan MUHai itu ternyata begitu indah. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, semakin indah permukaannya, semakin berbahaya sebenarnya. Nangong yang bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak, apa maksudmu? Apakah kamu melihat lampu hijau yang berkedip-kedip itu? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, sementara Nangong yang berkata, aku melihatnya. Sangat indah. Semuanya adalah ular air kecil. Tepatnya, mereka disebut ular hidro. Kecepatan mereka sangat cepat. Mereka dapat langsung menggigit leher seseorang dan kemudian menyuntikkan racun. Nangong yang langsung merinding. Benda-benda ini ular? Ya, tubuh mereka berwarna hijau dan telah menyatu dengan pepohonan di sekitarnya. Selain itu, aura mereka mirip dengan lingkungan sekitar, jadi sangat sulit bagi orang biasa untuk menemukan mereka. Penjelasan Lin Tian membuat Nangong yang tidak lagi menganggap mereka cantik. Hylian merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya, seolah-olah lehernya bisa digigit kapan saja. Lin Tian di sisi lain, terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, dia bisa melihat wajah mereka dengan jelas.
orang bisa melihat banyak ular kecil dengan sisik hijau di tubuh mereka. Pada saat yang sama, mata mereka berbinar dengan cahaya bintang hijau. Mereka tampak sangat aneh. Terlalu menakutkan. Ketika Nangong yang melihat ular air yang berdesakan, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Hal yang sama terjadi dengan pemurnian. Tak lama kemudian, ular-ular itu datang satu persatu dan dengan ganas menghantam penghalang emas itu. Dong, dong, dong. Kecepatannya sangat cepat, beberapa di antaranya bahkan berlumuran darah. Nangong yang juga terkejut. Kakak, apakah mereka tidak takut mati? Ular hidro ini sebenarnya dipengaruhi oleh Raja Ular. Ketika Raja Ular membiarkannya menyerang, ia akan menyerang, dan bahkan bisa mengabaikan rasa sakit. Jadi, mereka tidak tahu bagaimana cara mati sampai mereka mati. Raja Ular? Bukankah itu menakutkan? Nangong yang berkata dengan heran. Lin Tian tertawa dan berkata, jika aku tidak salah, itu pasti naga banjir kayu dengan garis keturunan binatang dewa tipe kayu. Dan itu pasti Raja Ular yang berubah dari sini. Nangong yang merasa khawatir, sementara Hilian melihat sekelilingnya. Kamu di mana? Kita akan tahu jika kita terus melangkah maju. Setelah Lin Tian menyelesaikan kalimatnya, dia terus melangkah maju. Tak lama kemudian, ular-ular kecil itu semua tergeletak di tanah. Nangong yang melihat dua lampu di kejauhan, seperti dua lentera yang menyala di dua gunung tinggi. Kakak, lihat, ada dua gunung di sana. Selain itu, ada juga cahaya. Mungkinkah ini lokasi batu aneh itu? Lin Tian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Itu adalah mata Raja Ular itu. Apa? Matamu begitu besar? Nangong yang langsung terkejut dan wajah Han Lian berubah jelek. Kakak Lin, bisakah kamu menghalangi penghalang ini? Aku bisa menangkisnya, tapi kalau dia menyerang berkali-kali, mungkin akan sedikit sulit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lin Tian tertawa dan berkata, kalian pergi ke tempatku dulu, serahkan sisanya padaku. Baik Fang Xing maupun Nangong yang tidak berani tinggal di belakang dan segera bersembunyi. Lin Tian menarik cahaya keemasan itu dan melepaskan bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dia berjalan menuju kedua cahaya itu selangkah demi selangkah. Setelah beberapa saat, Lin Tian secara bertahap merasakan aliran udara yang kuat di permukaan air dan tersenyum. Apakah kamu ingin memperkenalkan dirimu? Mengapa tubuhmu memiliki aura garis keturunan binatang ilahi yang lain? Kedua lampu itu berkedip, lalu terdengar suara seorang wanita tua bertanya. Lin Tian tertawa, saya juga punya kekuatan super di sini. Oh, apakah itu cahaya keemasan tadi? Suara itu bertanya, dan Lin Tianen berkata, ya, kamu sangat pintar. Lalu suara itu berkata, bicaralah, apa yang kau lakukan di sini? Batu aneh tingkat dewa. Lin Tian sangat lugas dan langsung menyatakan tujuannya datang ke sini. Namun, suaranya terdengar sangat mencurigakan. Oh, kamu tidak melakukannya untuk benda itu? Benda itu? Apa itu? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi suara itu berkata, kalau begitu, kamu tidak perlu tahu. Namun, Lin Tian tersenyum, sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya secara alami tertarik. Jadi, silakan beritahu saya. Bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Lin Tian tertawa dan berkata, pokoknya, aku akan mengalahkanmu. Pada saat itu, kamu tentu akan bisa bertukar pikiran denganku. Menjatuhkannya? Bocah, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Naga banjir kayu mulai merasa tidak senang. Lin Tian tertawa, melebih-lebihkan bukan berarti melebih-lebihkan. Kamu akan tahu setelah kompetisi. Tetapi pada saat ini, sebuah cahaya hijau menyambar dari depan dan langsung mengenai pelindung Lin Tian, membuat Lin Tian dan pelindung itu terpental. Namun, Lin Tian baik-baik saja, masih sangat cepat dan stabil, tetapi hantu-hantu iblis itu semuanya dihancurkan oleh ular-ular kecil itu. Tak lama kemudian, siluet ular besar muncul, tubuhnya ditutupi sisik hijau. Nak, apa kau takut? Tubuh besar itu seperti gunung saat menggeliat. Terlebih lagi, matanya berkedip-kedip dengan cahaya hijau yang kuat saat menatap Lin Tian. Namun, Lin Tian tersenyum saat melihatnya, lupakan tentang binatang buas supermu, aku bahkan pernah melihat binatang dewa sejati, binatang dewa kuno, dan binatang buas kuno sebelumnya. Bagaimana denganmu? Omong kosong.
Lin Tian tertawa, pernahkah kau mendengar tentang tanah terlantar alam ilahi? Ada beberapa binatang buas era kuno dan binatang buas ilahi kuno yang tak terhitung jumlahnya di sana. Sedangkan kau tidak lebih dari seekor semut di hadapan mereka. Alam ilahi adalah gurun yang hanya hierarch dan beberapa kaisar ilahi yang kuat yang berani memasukinya. Dia bahkan bukan dewa, dan dia berani mengatakan bahwa dia telah melihat dewa. Lin Tian tersenyum tanpa berkata apa-apa, sementara naga banjir menatap dan berkata, "Apa yang kamu tertawakan? Lupakan saja, kau tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu begitu banyak." Setelah Lin Tian selesai berbicara, jiwanya meninggalkan tubuhnya dan tubuh fisiknya disingkirkan. "Nak, jiwamu keluar dari tubuhmu? Kau benar-benar berani." Naga banjir kayu mengejek, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, "Apa? Apakah kau meragukan kemampuanku? Omong kosong. Kau hanya perlu menggunakan jiwa abadi dan aku bisa menggunakan semua keterampilan jiwa itu untuk menghancurkanmu dengan mudah," kata naga kayu itu dengan arogan. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Coba saja." Naga kayu itu mencibir dan segera melepaskan seni jiwa. Kemudian, serangan gabungan cahaya hijau dan hitam menghantam jiwa Lin Tian. Lin Tian baik-baik saja, tapi naga kayu itu sedikit terkejut. "Kamu? Bagaimana kamu baik-baik saja? Karena aku jauh lebih kuat darimu." Lin Tian menatap naga kayu itu sambil tersenyum, tetapi naga kayu itu berkata dengan marah, "Aku tidak percaya bahwa satupun jiwa abadi milikmu dapat membuatmu tak terkalahkan." Lin Tian menjelaskan, "Jiwaku tidak bisa dianggap tak terkalahkan. Namun, selama jiwaku berada di bawah hierarch, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada jiwaku." Dia benar-benar tahu cara membanggakan diri. Pihak lain berkata dengan nada meremehkan, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, "Tidak. Kalau begitu aku akan datang." Dengan itu, Lin Tian terbang melewati tubuh lawannya dan menerobos penghalang roh binatang ke dalam kesadarannya. Melihat Lin Tian memasuki ruangnya dengan begitu mudahnya, naga kayu itu tidak dapat mempercayainya. "Kamu hanyalah jiwa yang abadi, bagaimana kamu bisa memasuki ruangku dengan begitu mudahnya? Aku tidak akan menjelaskan apapun tentang itu. Lagi pula, kau tidak akan mengerti." Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, tetapi naga kayu itu berkata dengan marah, "Kau. Baiklah, aku tidak akan membuang-buang kata lagi. Sudah waktunya bagimu untuk menguji kekuatanku." Lin Tian mulai menyerang roh binatang itu. Awalnya, naga kayu mengira jiwa Lin Tian kuat, tetapi setelah beberapa putaran serangan, jelas bahwa kekuatan Lin Tian setara dengan miliknya. Hal itu membuat naga kayu itu ketakutan dan mengumpat dengan keras, "Mengapa kamu begitu kuat? Aku akan sekuat dirimu." Lin Tianxie tertawa, tetapi naga kayu itu tidak mengerti, jadi dia terus berkata dengan marah, "Keluar dari sini. Jika kau mampu, maka usirlah jiwaku yang abadi. Jika tidak, maka aku hanya bisa melanjutkan." Naga banjir kayu menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah, kau memaksaku melakukan ini." Saat dia berbicara, sebuah jimat tiba-tiba muncul di samping jiwa naga kayu. Jimat ini bahkan memiliki kilatan petir di atasnya. Itu bukan jimat biasa. Lin Tianhu bertanya-tanya, "Kutukan simbol ilahi?" "Ya, rune ilahi yang telah dikutuk oleh petir dan ditujukan pada jiwa manapun. Tidak peduli seberapa kuat jiwamu, di bawah pengaruh rune ilahi, jika tidak memiliki tubuh fisik, ia akan meletus dengan kekuatan besar dan mengubahmu menjadi abu." Lin Tian menjadi serius. Lagi pula, dia tidak meminta jiwanya untuk secara pribadi membawa simbol kutukan ilahi. "Nak, apa kau takut?" Naga kayu itu tertawa terbahak-bahak. Lin Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ayo, biarkan aku mencoba. Dengan cara ini, aku akan tahu apakah aku bisa menahannya di masa depan." Kau benar-benar ingin mencoba?" Lin Tian tertawa dan berkata, "Aku akan mencoba mencarimu. Setidaknya, itu lebih baik daripada bertemu orang kuat di masa depan dan dipermalukan oleh mereka." Sebenarnya, Lin Tian selalu khawatir tentang hal ini. Bagaimanapun, meskipun jiwanya hampir tak terkalahkan dan dapat melewati semua jenis penghalang yang dibuat oleh orang lain, begitu pihak lain menggunakan metode khusus, seperti simbol ilahi kutukan, beberapa teknik jiwa khusus lainnya, seni hantu, atau bahkan beberapa harta yang tidak dapat ia kendalikan, mereka dapat menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi jiwanya. Naga kayu itu tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian. Setelah diprovokasi beberapa saat, ia mendengus, "Pergilah ke neraka." Simbol dewa itu berubah menjadi sambaran petir yang mengunci Lin Tian.
Meskipun Lin Tian menciptakan banyak hantu iblis, petir itu masih bisa mengunci tubuh asli Lin Tian dan menyerangnya. Karena simbol kutukan ilahi dapat mengabaikan semua klon, mengabaikan semua bayangan, dan bahkan menggunakan semua jenis ilusi. Akibatnya, sambaran petir menyambar jiwa Lin Tian dengan keras, dan sambaran petir ini seakan ingin mencabik-cabik jiwa Lin Tian. Naga kayu itu segera menggunakan gelombang energi untuk memaksa Lin Tian dan petir keluar dari ruang kesadarannya. Kemudian, ia dengan cepat menghilang. Ketika guntur mereda, 1/4 jam telah berlalu. Lin Tian sedikit lemah, tetapi dia segera kembali ke tubuhnya dan menarik napas dalam-dalam. Rune Dewa Terkutuk, memang rune paling aneh di alam ilahi. Di alam ilahi, ada banyak simbol aneh, dan simbol ilahi terkutuk merupakan jenis yang terkuat, karena dapat menimbulkan segala macam efek samping. Misalnya, simbol ilahi kutukan petir sebelumnya dapat membekukan jiwa seseorang selama 15 menit sebelum melepaskannya. Jika jiwa Lin Tian tidak cukup kuat, dia pasti sudah mati sekarang. Namun, ini juga mengingatkan Lin Tian bahwa ketika dia melihat simbol kutukan ilahi, dia harus berhati-hati dan tidak mencoba lagi. Untungnya, naga kayu itu tidak meninggalkan tempat itu, yang membuat Lin Tian penasaran. Secara logika, seharusnya naga itu benar-benar kabur. Mengapa malah bersembunyi? Hal ini membuat Lin Tian berpikir keras. Ia berdiri setelah merasa jauh lebih baik. Aku akan melihat dan mencari tahu mengapa kau tidak pergi. Pada saat ini, naga kayu itu bersembunyi di sebuah lubang kecil, melihat sekeliling. Ketika sosok Lin Tian muncul, dia terkejut. Orang ini, apakah dia masih hidup? Lin Tian juga memperhatikan aura naga kayu itu dan berjalan mendekat. Apa? Apa kau takut? Naga kayu itu menatap Lin Tian dengan muram. Nak, kenapa kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Bagaimana mungkin? Aku merasa sangat tidak nyaman tadi, tapi untungnya aku sudah pulih. Sebentar. Naga kayu itu menatap Lin Tian seolah-olah dia adalah monster, dan Lin Tian tertawa. Apa? Apakah ada masalah? Jimat dewa terkutukku dapat membunuh jiwa dewa-dewa di tempat. Lagi pula, kau hanya menggunakan jiwa abadi. Sudah kubilang, jangan remehkan aku. Aku bukan orang biasa. Lin Tian tertawa sambil menatap naga kayu itu. Naga itu tidak mau menyerah dan bahkan melotot ke arah Lin Tian. Kemudian, dia berjalan ke lubang kecil dan mengancam Lin Tian. Kalau kamu punya nyali, datanglah. Aku jamin kamu akan menyesalinya. Lin Tian tertawa, daripada melarikan diri, kamu malah bersembunyi di sini. Aku tahu ada masalah. Lalu mengapa kamu masih berani datang? Aku sudah bilang kalau aku ingin menaklukkanmu, jadi wajar saja kalau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Tian berkata kepada naga kayu yang menggodanya dalam kegelapan, menaklukkanku? Bermimpilah. Naga kayu itu mendengus dan menghilang. Lin Tian mengandalkan sisa gas yang tertinggal untuk memasuki lubang kecil itu satu persatu. Sekitar 1/4 jam kemudian, Lin Tian tiba di sebuah ruang rahasia. Di ruang rahasia ini, batu-batu aneh ada di mana-mana. Batu-batu ini tertanam di dinding dan berelemen air. Masing-masing batu bersinar dengan cahaya biru seperti air. Lin Tian segera menarik Nangong yang keluar setelah melihat begitu banyak hal. Terserah kamu. Ketika Nangong yang melihat batu surgawi berjenis air ini, dia langsung berteriak kaget, wow! Cepatlah. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum sementara Nangong Yanen mulai menyerap energi di sekitarnya. Dia melihat batu-batu aneh itu hancur menjadi bubuk satu persatu. Dalam kegelapan, naga banjir kayu gemetar ketakutan. Gadis kecil ini, orang macam apa dia? Adapun Nangong Yan, setelah menyerap selama beberapa saat, dia telah mencapai alam roh ilahi dan tidak berniat untuk berhenti. 1 jam kemudian, batu-batu aneh di sekitarnya semuanya meredup, dan sekelilingnya mulai menjadi gelap. Sebaliknya, tingkat kultivasi Nangong yang terhenti di bintang 9 alam dewa. Tidak hanya itu, ketika Nangong yang menciptakan gelembung, lapisan es benar-benar muncul di permukaan gelembung, yang tampak sangat padat. Mutiara langit beku milikmu telah mengubahmu lagi. Lin Tian tersenyum pahit sementara Nangong yang berkata dengan bangga, tentu saja. Lin Tian tersenyum. Jangan berpuas diri. Namun, Nangong yang berkata, saat ini, aku masih bisa merasakan perubahan di sekitarku. Oh, perubahan di sekitar? Benar, aku bisa merasakan aura apa yang ada di sekitar kita dengan jelas.
Nangong Yan berkata dengan bangga, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Oh, begitukah? Perhatikan baik-baik." Nangong Yan menunjuk ke suatu tempat dan berkata, "Apakah kamu melihat tempat itu? Naga banjir itu bersembunyi di sana." Lin Tian tersenyum saat melihat batu raksasa itu. "Tebakanmu benar." Dengan itu, Lin Tian berkata kepada batu raksasa itu, "Keluarlah, kami semua tahu di mana kamu berada." Pada saat ini, naga kayu yang menyusup berubah menjadi ular kecil dan melayang di sana. Ia menatap Lin Tian dengan marah dan berkata, "Kalian berdua benar-benar tercela." Lin Tian tertawa dan berkata, "Bicaralah, mengapa kamu selalu tinggal di sini? Mengapa kamu tidak melarikan diri? Mengapa aku memberitahumu?" Lin Tian tertawa. "Sepertinya aku perlu mengajarimu sedikit lagi." Setelah itu, Lin Tian menarik tubuhnya dan jiwanya mengalir ke tubuh naga kayu. Melihat Lin Tian kembali, naga kayu berkata dengan marah, Bisakah kamu berhenti kembali? Jika kamu tidak datang, bagaimana aku bisa menaklukkanmu?" "Kamu." Naga kayu ini menggertakkan giginya karena marah, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Apakah kamu masih memiliki simbol kutukan ilahi? Jika kamu memilikinya, buang saja. Tunjukkan padaku. Biarkan aku melihatnya." Naga banjir kayu berkata dengan marah, "Jimat dewa kutukan, satu jimat sudah tak ternilai harganya. Apakah menurutmu aku bisa mendapatkannya dengan mudah? Oh, jadi, kamu tidak punya lagi? Omong kosong." Naga kayu itu tertekan, tetapi Lin Tian tersenyum, "Kalau begitu aku hanya bisa mengalahkanmu." Setelah selesai berbicara, Lin Tian mulai memadatkan kuasnya, dan dengan cepat melilitkannya di sekitar roh binatangnya. Naga kayu bertanya dengan cemas, "Bagaimana kamu mendapatkan kekuatan jiwa yang begitu kuat?" "Jika kamu kuat, aku juga kuat." Lin Tian tersenyum kecut dan menyeretnya, memasukkannya ke dalam jejak jiwa. Detik berikutnya, naga itu membeku. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Lin Tian menatap naga kayu yang tertegun dan berkata dengan muram, "Jiwamu. Jangan lihat, kau tidak akan bisa melihatnya." Lin Tian tertawa aneh, sementara naga kayu itu ragu-ragu dan berkata, "Tuan, bisakah kau memberitahuku di alam mana jiwamu yang sebenarnya berada?" Lin Tian Xie tersenyum. "Alam hierarki." Naga banjir kayu itu menatap dengan mata terbelalak. "Apa? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Aku pernah ke The Divine Realm Wasteland, melihat Divine Beast, Ancient Divine Beast, dan Ancient Giant Beast. Mengapa kamu tidak percaya itu?" Lin Tian tertawa aneh. Naga kayu itu selalu berpikir bahwa Lin Tian berbohong, tetapi sekarang, dia tidak berani melakukannya lagi dan masih berseru dengan hormat, "Tuan, aku akan mengikutimu mulai sekarang." Lin Tian mengangguk dan bertanya, "Mengapa kamu bersembunyi di lubang kecil ini dan tidak melarikan diri?" "Karena ada sesuatu yang aku inginkan di dalam gua ini." "Oh, ada apa?" "Buah dewa kayu air adalah jenis buah yang tumbuh di bawah air, dan aku telah menantikannya selama jutaan tahun. Jika tidak, maka semua usahaku akan sia-sia." Naga kayu itu berkata dengan malu. Lin Tian tersenyum saat mendengar ini. "Buah roh kayu memang membantu meningkatkan kekuatanmu. Sayangnya, masih agak pendek. Bawa aku ke sana untuk melihatnya." Setelah itu, Lin Tian meninggalkan tubuh naga kayu dan kembali ke tubuhnya sendiri. Nangong yang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, bagaimana? Apakah sudah selesai?" "Benar." Setelah Lin Tian mengatakan itu, naga kayu itu berkata kepada Lin Tian, "Silakan ikut denganku." Nangong yang bertanya dengan curiga, "Kakak, ada apa?" "Tunggu sebentar, kamu akan tahu." Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia membawa Nangong yang bersamanya sampai mereka bertiga tiba di koridor yang dipenuhi gas hijau. Namun, naga kayu itu tidak langsung menghampirinya. Sebaliknya, ia berkata, "Di bawah gas beracun ini, terdapat area tempat buah dewa berada." Lin Tian melihatnya. Memang, di bawah gas beracun itu, ada pohon buah. Dan di atas pohon buah itu, ada buah hijau. Di permukaan pohon buah itu, ada daun yang tak terhitung jumlahnya yang melilitnya. Hanya ketika daunnya gugur baru bisa dipetik, kalau tidak efeknya akan sangat berkurang. Lin Tian tertawa, cabut akarnya dan bawa mereka. Namun, aura racun ini hanya akan hilang saat buahnya matang.
kata naga kayu dengan khawatir. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, itu hanya gas beracun, bukan masalah besar. Setelah itu, Lin Tian berjalan menuju koridor racun. Naga kayu itu menatap Lin Tian dengan heran. Kamu? Apakah kamu tidak takut racun? Racun ini tidak bisa melakukan apapun padaku. Namun, naga kayu berkata, racun ini dapat merusak penghalang pelindung apapun, jadi bahkan jika kamu membuka penutup binatang jenis logam itu tidak akan berguna. Mendengar itu, Lin Tian hanya tersenyum. Oh, begitukah? Sungguh, aku tidak bercanda denganmu. Sementara Lin Tian terus bergerak maju, gas beracun yang memasuki tubuh Lin Tian sama sekali tidak berpengaruh padanya. Bagaimana ini mungkin? Nangong yang tertawa dan berkata, kakak laki-lakiku sangat kuat. Namun, pada saat ini, pil yang tak terhitung jumlahnya terbang dari belakang Nangong Yan dan yang lainnya. Lin Tian, yang sudah merasakannya, berteriak, turun. Ketika pil mencapai area aura racun, terdengar suara, ledakan, dan kemudian muncul sosok-sosok merah yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, sosok-sosok merah ini menembakkan anak panah yang tak terhitung jumlahnya satu demi satu. Lin Tian mengendalikan anak panah itu satu persatu. Pada saat ini, seorang pria berbaju merah langsung melemparkan pil dan langsung meledakkan gas beracun di sekitarnya. Orang-orang ini semua mengenakan topeng khusus dan pakaian khusus saat mereka tiba tepat di sebelah buah roh kayu. Kemudian, mereka mencabutnya dari akarnya dan memberikannya kepada salah satu dari mereka. Lin Tian berkata dengan dingin, kau sedang mencari kematian. Lin Tian mengeluarkan kayu mati dan melepaskan ki hitam satu persatu, sementara mereka yang telah memperoleh buah roh kayu segera menghindar, dan naga kayu segera bergabung dalam pertempuran. Naga banjir kayu terkejut. Dia diteleportasi. Lin Tian hendak mengambil tindakan dan menangkap orang-orang ini, tetapi mereka semua jatuh ke tanah dan berubah menjadi genangan cairan merah. Ini adalah naga banjir kayu tercengang. Sebuah bayangan ganda, dan itu bukan yang sederhana. Lin Tianhu menjadi curiga, tetapi naga kayu itu berkata dengan ragu, kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Tidak adakah yang datang sebelumnya? Dulu orang-orang datang ke sini, tapi mereka semua dihajar habis-habisan oleh ular kecilku, jelas sang naga kayu. Mata Lin Tian berbinar, sepertinya aku tahu siapa orangnya. Naga kayu itu curiga. Kau hanya tahu siapa yang melakukan ini? Lin Tian tersenyum aneh. Orang-orang itu menyuruhku untuk memimpin jalan sementara mereka tetap tinggal untuk mengambil semua barang yang sudah jadi. Naga kayu itu bingung. Nangong yang bertanya dengan heran, kakak, mungkinkah yang kau bicarakan adalah Master Pavilion An dan yang lainnya? Lin Tianxie tertawa, sudah kubilang, Pai tidak akan jatuh dari langit. Sial, dia berani menipu kita. Nangong yang merasa sangat tidak senang, seolah-olah dia ditipu. Namun, Lin Tian hanya memamerkannya. Ketika Hilian melihat naga kayu itu, dia terkejut. Namun, Nangong yang menenangkannya dengan berkata, dia sudah berjanji setia kepada kakak laki-lakiku. Jangan khawatir. Mendengar hal itu, Eva Song berkata, kau membuatku takut setengah mati. Katakan padaku, seberapa banyak yang kau ketahui tentang pavilion gunung kayu ini? Lin Tian menatapnya dan bertanya dengan ragu, kakak Lin, mengapa kau tiba-tiba menanyakan hal ini? Sebelum Lin Tian sempat berkata apa-apa, Nangong yang sudah menjelaskan semua yang baru saja terjadi. Dia terkejut dan bertanya, mungkinkah rumor itu benar? Rumor apa? Lin Tian penasaran, dan Nangong yang juga ingin melihatnya menyempurnakannya. Adapun Hilian, dia menjelaskan, rumor mengatakan bahwa pavilion Mu Shen diam-diam membesarkan sekelompok orang aneh, dan orang-orang ini disebut penjelajah mereka. Jadi tubuh-tubuh ini adalah penjelajah mereka? Mungkin. Hilian mengangguk. Lin Tian tersenyum dan berkata, ayo kembali dan bicara dengan mereka. Pemurnian menjadi mencurigakan. Saudara Lin, kamu tidak benar-benar berencana untuk menyelesaikan masalah dengan mereka, kan? Saya paling tidak suka orang mencuri barang-barang saya dalam hidup saya, jadi mereka ingin mengembalikannya kepada saya. Jika mereka menginginkannya kembali, saya dapat mengambilnya sendiri. Namun, saya khawatir proses ini akan sedikit tidak bersahabat. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Hilian menarik napas dalam-dalam, lalu Lin Tian tersenyum dan berkata, kalian tunggu di luar sebentar, aku ada sesuatu yang harus kulakukan. Nangong Yan dan Hilian tidak punya pilihan selain pergi. Lin Tian menatap naga kayu dan berkata, ayo,
Untuk apa? Lin Tian mengeluarkan gelang pembunuh dewa 9 binatang dan berkata sambil tersenyum, gelang ini dapat menyatu dengan binatang aneh di setiap tempat. Ditambah lagi, kamu juga dapat berkultivasi di dalamnya. Benarkah? Naga banjir kayu penasaran, dan setelah Lin Tian mengatakan ini, dia membiarkan naga kayu memasuki alam tipe bingkai. Naga banjir kayu tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya, dan itu sangat cocok untuknya. Setelah itu, ia berkata dengan gembira, terima kasih banyak. Lin Tian, tetapi, menatap gelang itu. Karena 9 dari mereka telah ditempati 3 kali, gelang itu menjadi sangat berbeda. Jika ke-9 binatang itu berkumpul bersama, bukankah efeknya akan sangat mengerikan? Lin Tian penasaran sejenak sebelum menyingkirkan cincin tangan pembunuh dewa 9 binatang. Kemudian, dia meninggalkan tempat itu dan pergi keluar. Pada saat ini, orang yang berada di luar bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Lin, jangan bilang Anda benar-benar berencana melakukan itu? Jangan khawatir, kakak laki-laki sangat kuat. Nangong yang berkata dengan percaya diri, tetapi setelah beberapa detik, dia tidak lagi setenang sebelumnya. Baru setelah Lin Tian keluar dari gua dan membawa mereka keluar, ketika dia keluar, dia melindungi mereka dengan penghalang emas sekali lagi. Ia mencegah monster ikan serigala lainnya di jalan untuk menyakiti mereka. Namun, di atas perahu di samping saluran pembuangan Mu Hai, harimau bermata satu itu sedang beristirahat dengan menyilangkan kaki dan bergumam, menunggu 10 hari, sudah lama sekali. Yang lain merasa itu terlalu lama. Sampai seperempat jam kemudian, seseorang berteriak, lihat, sudah keluar. Sudah keluar. Ada apa? Si harimau bermata satu awalnya dalam suasana hati yang baik, tetapi setelah dipanggil seperti ini, dia langsung menjadi depresi. Ketiganya. Harimau bermata satu itu melihat ke kejauhan dan melihat Lin Tian dan 2 orang lainnya. Dia langsung berteriak ketakutan, cepat, beritahu Master Sekte. Tetapi, saudaraku, bagaimana jika kita memberitahu ketua sekte dan dia masih ingin kita berurusan dengan mereka? Apa yang harus kita lakukan? Hu yang bermata satu tiba-tiba tertegun, itu benar, jangan beritahu Master Sekte dulu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimanapun, masih ada 10 hari lagi. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkapnya dalam 10 hari ini. Kata harimau bermata satu itu dengan putus asa. Semua orang merasa ini masuk akal, jadi mereka memutuskan untuk menyembunyikannya dari Master Sekte, lalu diam-diam mengawasi Lin Tian dan yang lainnya untuk melihat apakah mereka bisa mengalahkan Lin Tian dan yang lainnya. Adapun Lin Tian dan 2 orang lainnya, mereka terus terbang menuju kota Woodside dengan pedang terbang mereka. Adapun Nangong Yan, dia menatap kapal di kejauhan dan tertawa. Kakak, lihat, para bandit itu masih mengikuti kita. Abaikan saja mereka. Lin Tian terlalu malas membuang waktu dengan mereka dan terus maju. Para bandit itu mengira Lin Tian tidak memperhatikan mereka, jadi mereka mengobrol dengan gembira. Pada hari kedua, Lin Tian dan yang lainnya kembali ke kota dan langsung menuju pavilion kayu. Pada saat ini, Wu gelap dari pavilion kayu sedang berjalan mengitari toko seolah sedang menunggu sesuatu. Ketika Lin Tian dan 2 orang lainnya muncul, Dark Crow segera maju dan tersenyum. Tuan Muda Lin, Anda sudah kembali? Ada apa? Kau tidak berpikir aku tidak akan kembali, kan? Lin Tian tersenyum tipis. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?